mendengar firman Tuhan tujuannya supaya kita bisa mengerti, mengenal Dia yang menciptakan kita. Kita yang memiliki pemikiran dari nenek moyang kita, tanpa kita sadari kita dalam didikannya, tanpa kita memintanya pun, karena kita juga nggak tahu. Tapi setelah menemukan kebenaran Injil ketika kita mendengarkan, Tuhan berharap bahwa Injil itu akan menerangi kita, menggradasi hidup kita dari hidup yang lama menjadi hidup yang baru. Amin, Bapak Ibu. Nah, sebentar kita akan belajar akan kebenaran. Kita dengarkan baik-baik. Saya berdoa biar Roh Kudus yang menerjemahkan bagi kami, bagi kita semua, supaya kita memahami dengan benar. Ya, setiap pribadi pasti berbeda. Oke. Kita buka di Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Lukas 18 ayat 1 sampai dengan ke-8. Ya. Perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian dia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja dia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Ya. Ayat 8 ini penting, karena kuncinya di sini. Saya ulang, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, ini maksudnya, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi ini? Seringkali perumpamaan ini dipakai oleh orang Kristen untuk keinginannya terkabul di hadapan Tuhan. Dia berdoa dengan tidak jemu-jemu, berdoa dengan kalau bahasa aslinya itu tidak jemu-jemu itu sampai lelah, tidak berhenti. Itu istilah saya. Ya. Tapi digunakan untuk hal yang kebutuhan jasmani, kebutuhan masalah hidupnya. Apakah salah, Pak? Tidak salah. Tapi kalau kita lihat konteks dari ayat ini, yaitu sesuai dengan doa pertumbuhan masing-masing. Tapi kalau menurut konteks ayat ini, Tuhan di ayat 8, masih ketika Tuhan datang, masih ada iman di bumi ini. Ini Tuhan datang yang maksudnya gimana? Coba kita lihat di Lukas 17 ayat 24 dari pasal dari pasal ini. Ini kan pasal 18, kita lihat di pasal 17-nya ayat yang ke-24. Lukas 17 ayat yang ke-24. Sebab sama seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain, demikian pula lah kelak halnya anak manusia pada hari kedatangannya. Iya, dia akan datang. Dan ketika dia datang, dia
mengharapkan ada iman. Pertanyaan Tuhan Yesus, adakah yang mendapati iman di bumi ini? Itu seperti ini. Kalau anak sekolah, seorang guru melihat kapasitas muridnya, terus guru itu ngomong gini, kira-kira ada yang lulus enggak ya? Kalau gurunya ngomong seperti ini, berarti kira-kira soalnya sulit enggak? Sulit. Sukar. Tidak mudah. Ikut Tuhan itu enggak mudah. Artinya juga bisa seperti ini, bahwa di tengah jalan murid itu bisa gugur. Tidak sampai. Imannya gugur. Yesus ngomong, ketika aku datang, masihkah ada orang yang mempercayaiku? Percaya kepadanya. Memiliki iman. Apa kaitannya iman dan janda dan doa tidak jemu-jemu? Nanti kita lihat. Ya. Sekali lagi ayat ini bukan untuk hal yang jasmani, karena ujungnya Tuhan mempertanyakan, masihkah ada iman di bumi ini? Doa jemu-jemu kaitannya sama iman ini. Hal rohani, hal yang batinia tentang iman. Ya. Kenapa tidak jemu-jemu? Tidak berhenti. Karena itu harganya. Ya. Seorang janda itu gambaran dari seorang yang lemah. Janda itu tidak punya kekuatan, tidak punya suami, tidak punya perlindungan. Itu gambarannya. Sesungguhnya gereja itu gambaran dari janda ini, gambaran dari gereja yang lemah, yang tidak memiliki kekuatan. Untuk memiliki iman yang Tuhan harapkan, itu tidak memiliki kekuatan. Hanya oleh karena anugerahnya kita mendapat kekuatan. Dan oleh karena hal itu dikatakan bahwa berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ya. Kita di tempat ini sudah belajar firman Tuhan. Ya. Sudah belajar firman Tuhan. Sudah mengerti firman Tuhan. Tetapi kalau kita tidak hidup di dalam apa yang kita pahami, kita tidak menjadi kokoh. Dikatakan dalam firman-Nya, rumah yang dibangun di atas pasir, itulah orang yang mendengar tapi tidak melakukan. Ada satu rumah lagi, rumah yang dibangun di atas batu, yang mendengar dan melakukan. Yang dibangun di atas pasir, ketika ada banjir, maka robohlah rumah itu. Yang di atas batu, ketika ada banjir, rumah itu tetap kokoh. Artinya seseorang yang mendengar firman dan mengerti firman dan melakukannya, dia menjadi kuat. Imannya menjadi kokoh. Sekali lagi, seseorang yang mendengar firman tanpa melakukan, dia akan mudah roboh. Ketika ada banjir. Banjir itu apa? Masalah. Kita bisa tahu iman kita itu
kokoh apa tidak. Ketika ada masalah, baru kita bisa lihat iman kita itu teguh enggak, sudah teruji enggak, sudah berkualitas seperti yang Tuhan mau enggak. Ketika kita mengerti firman Tuhan, memahaminya, tapi ketika kita menghadapi suatu hal yang harus kita lakukan sesuai firman Tuhan, sering kita jatuh, Bapak Ibu. Ya Pak ya. Sering kita tidak mampu untuk melakukannya. Kenapa? Karena ada satu sisi lain yang kita tidak kerjakan. Apa itu? Berdoa. Berdoa itu memberikan kekuatan kepada orang yang memahami kebenaran, yang mau sungguh-sungguh dengan Tuhan, dan akan memberikan kekuatan untuk dia dalam pertolongan Roh Kudus, dalam tuntunan Roh Kudus. Dia akan diberikan kekuatan untuk bisa melakukannya. Rasul Paulus bilang, tetaplah berdoa. Contoh Tuhan Yesus ketika besok disalib. Dia harus disalib. Malam dia di Getsemani. Tuhan Yesus berdoa. Bergumul. Mohon kekuatan dari Bapa. Kalau dagingnya ingin memilih kehendaknya, yaitu lalukan cawan ini daripadaku. Tetapi aku mau kehendak-Mu yang jadi. Dikatakan oleh Alkitab bahwa Tuhan Yesus mencucurkan keringat yang bercampur darah. Artinya dalam kondisi yang stres. Butuh kemampuan yang dari Yang Maha Tinggi. Kenapa Tuhan Yesus berdoa? Karena hal ini. Sama dengan kita. Kenapa kita dalam pergumulan sering kita gagal? Karena kita tidak pernah membangunnya untuk memiliki hubungan yang intens dengan Allah, yang memberikan firman-Nya, yang firman-Nya sangat kudus. Dan kita manusia yang tidak kudus. Untuk melakukan yang kudus, butuh kekuatan. Oleh karena itu Roh Kudus diberikan kepada kita. Bukan hanya untuk bisa memahami firman Tuhan, tapi menuntun kita. Untuk kita bisa mampu melakukan kebenaran. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Kalau hari ini ada orang yang beriman kepadanya, kepada Tuhan Yesus, apakah ketika Tuhan Yesus datang, orang tersebut masih beriman kepadanya? Artinya apakah iman tersebut tetap terpelihara? Atau jangan-jangan gugur? Berarti iman bisa hilang atau tidak beriman lagi. Mengapa demikian? Apa penyebabnya? Satu, dunia ini lebih menarik. Dunia itu nyaman buat daging kita. Yang kedua, manusia lama kita masih punya kesempatan untuk berperan. Kita masih ada manusia lama yang sama dengan dunia, yang segala keinginannya cenderung kepada hal duniawi. Dan hanya dengan mengerti firman dan tuntunan oleh Roh Kudus, kita bisa memahami dan kita bisa hidup tidak seperti dunia hidup. Dan itu tidak mudah Bapak Ibu. Yang ketiga, iblis gak tinggal diam. Dia tidak berhenti untuk menarik kembali orang percaya
untuk kembali kepada hidup yang lama, untuk mengikuti cara hidup yang lama. Iblis berkeliling untuk mencari orang yang bisa ditelan. Tanpa kita sadari, itu berjalan dalam hidup kita. Yang keempat, tidak mudah menjadi murid Tuhan. Tadi sudah saya katakan, tidak mudah. Apa yang harus gereja atau orang beriman kerjakan? Gereja atau orang beriman harus tekun belajar firman dan memiliki hubungan yang intens dengan Tuhan melalui berdoa sehingga imannya tetap terpelihara. Inilah yang harus diperkarakan oleh gerejanya atau setiap individu yang mengaku orang percaya. Setiap orang percaya harus membangun hubungannya dengan Sang Penciptanya karena dia sumber. Tanpa ini, apa yang kita pahami tidak akan pernah bisa dipraktekkan dalam hidupnya. Hanya sekedar pengetahuan. Tidak utuh pengertiannya ketika seseorang tidak mengalaminya. Dan untuk mengalaminya butuh satu kekuatan yang dari yang memberikan firman. Dan hubungan itu hanya dengan berdoa. Dikatakan berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kalau seseorang tidak membangun hal ini, dia tidak akan sukses untuk menjadi anak Allah. Karena Yesus katakan, adakah iman di bumi ini ketika dia datang? Artinya bahwa setiap orang percaya harus membangun hubungan dengan Allahnya. Lewat doa. Pak, doa itu tidak usah lama-lama. Betul. Kalau Anda sudah menemukannya. Tapi kalau Anda belajar untuk berdoa, kenapa lama? Memang sebetulnya tidak perlu lama kalau ketemu. Tapi kalau kita mau membangun, tidak bisa cukup 5 menit, 10 menit, 15 menit, tidak cukup. Pak Eras kasih sesuatu gini, coba 30 menit, minimal 30 menit. Untuk membangunnya. Tuhan Yesus guru kita, dia membangun. Ini baterainya mau habis lah, Patrick. Kok hilang-hilangan? Baru ya. Tuhan Yesus membangunnya. Setiap orang percaya harus memiliki waktu untuk berdoa. Harus. Selain mendengarkan firman, itu harus. Tanpa firman kita tidak bisa mengerti akan kebenaran yang sesungguhnya. Harus mendengar. Supaya pikiran kita tercerahi, bisa mengerti kehendak Allah. Setelah mengerti, harus dilakukan. Nah, untuk melakukannya ini butuh kekuatan. Harus membangunnya dengan berdoa. Setiap pribadi. Pak, saya sudah berdoa, Pak. Doa apa? Doa makan. Bukan itu maksudnya. Doa itu memiliki hubungan yang pribadi dengan Allahnya. Bapak Ibu, membangun satu doa itu pun tidak mudah. Karena bisa membosankan. Kalau berdoa 30 menit tidak terjadi apa-apa, rasanya bosan. Berulang kali terjadi itu bosan.
Tapi Bapak Ibu, coba lakukan. Anda akan lihat pertumbuhan dalam hidup Anda. Ada kuasa yang tidak kelihatan, yaitu Roh Kudus. Yang menuntun kita. Yang membimbing kita. Dari firman yang kita pahami, dia bisa berbicara lewat hati kita. Dan kalau kita tidak pernah melatihnya di dalam duduk berdoa, kita tidak memiliki kepekaan itu. Amin. Dikatakan tidak jemu-jemu, itu waktunya cukup panjang. Bukan dalam 24 jam Anda harus berdoa, tidak kerja, tidak. Anda harus menyisihkan waktu yang terbaik untuk duduk di hadapannya. Mungkin bisa diam, mungkin bisa Anda bersyair, menyanyi, masing-masing memiliki cara tersendiri. Dan itu tidak ada tata cara yang baku. Tidak apa-apa, kalau tidak bisa nyanyi ya tidak apa-apa. Kalau yang bisa nyanyi mau nyanyi pun tidak apa-apa. Atau mau diam pun tidak apa-apa. Tapi intinya untuk mencari dia. Karena dikatakan orang yang mencari dia, dia akan menemukan. Dikatakan orang yang mencari dia, dia akan menemukan. Itu janji Tuhan. Pak, kenapa sih sulit untuk menemukan Tuhan? Karena dia maha terhormat. Tidak mudah. Di dunia aja untuk menemui orang penting aja tidak mudah. Apalagi yang maha terhormat. Tidak murahan, walaupun dia murah hati. Amin Bapak Ibu. Betapa tidak mudahnya orang percaya untuk hidup benar. Dikatakan 13 ayat 22 sampai 24 bisa dibacakan. Lukas 13. Lukas 13, 22 sampai 24. Siapakah yang diselamatkan? Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Yes. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Ya. Betapa tidak mudahnya. Sekali lagi, Bapak Ibu sebagai orang percaya harus memiliki hubungan yang intens dengan yang dipercaya. Kalau enggak, kita akan dilibas dengan dunia. Betul, Anda akan dilibas, pasti. Tidak cukup berliturgi minggu seperti ini, enggak cukup. Harus tiap hari memiliki hubungan. Bapak Ibu, kita punya kerja masing-masing. Punya pekerjaan. Tapi cobalah memiliki waktu khusus dengan Sang Penciptanya. Supaya kita memiliki iman yang terpelihara. Kalau tidak, kita akan lemah suatu ketika. Kenapa? Tidak melihat Allah yang real. Apa yang kita pahami melalui firman harus nyata dalam hidup kita sehari-hari. Dan itu membangunnya dengan berdoa.
Memang kita mempraktekannya pada waktu bukan berdoa. Tapi waktu mempraktekannya butuh kekuatan. Dan kekuatan itu dibangun dengan berdoa. Gereja harus memiliki perasaan krisis akan hal ini sesegera mungkin, dan rasanya jiwa kita tidak tenang sebelum kita mencapai atau capai yang diperoleh. Gairah itu tidak boleh berhenti. Gairah itu tidak boleh berhenti. Dan gairah itu harus dibangun setiap hari. Karena dunia akan membuat kita terlena. Karena dunia itu nyaman. Kalau Anda baca firman tiap hari, berdoa pun harus tiap hari. Menjadi perenungan kita yang benar-benar serius, kapan kita sungguh-sungguh menjadi anak-anak Allah yang berkenan di hadapannya? Kapan? Apakah kita masih menunda? Apa yang mesti kita harus capai sesegera mungkin? Sebab menghadap tahta pengadilan Allah itu tidak bisa ditunda. Bisa setiap saat jantung kita berhenti, berdetak, dan kita harus menghadap Sang Pencipta. Jadi mengapa kita tunda? Mengapa harus nanti? Kenapa tidak sekarang? Kalau kita sudah mengerti. Setiap firman yang disampaikan melalui mimbar tentu memperingatkan kita. Untuk kita sadar bahwa kamu dalam perjalanan untuk suatu perjalanan yang ada ujungnya nanti. Dan ujung itu menentukan hidup kekalmu. Dan itu harus dibangun, tidak bisa serta-merta hanya di ujung, aku percaya Yesus. Tidak bisa, itu bukan kualitas yang sesungguhnya, itu oportunis. Kekristenan tidak demikian. Harus dibangun melalui apa yang dipahami melalui firman Tuhan. Harus dibangun melalui hubungan yang intim dengan Sang Memberi firman. Amin Bapak Ibu. Mengapa harus nanti? Setiap kita pasti punya prioritas dalam hidup kita. Apa prioritas kita? Kalau bukan prioritas Tuhan, kita sedang menuju kebinasaan tanpa disadari. Sekali lagi, seorang janda itu gambaran daripada seorang yang lemah, yang tak mampu membela dirinya, dan miskin. Di dalam Alkitab, janda selalu menjadi lambang orang-orang yang tidak punya sumber penghasilan. Karena ia tidak punya suami, dan ia tidak punya perlindungan karena tidak ada lelaki yang akan menjadi pembelanya. Hal apa yang sedang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam gambaran ini? Janda ini menggambarkan dari gerejanya atau kita sebagai orang percaya kepadanya yang lemah, yang tidak memiliki kekuatan, yang artinya harus selalu bersandar kepadanya, memiliki hubungan yang terus-menerus tanpa berhenti. Tanpa hubungan ini, gereja atau kita sebagai orang percaya menjadi lemah. Bisa-bisa kita akan tidak bisa mencapai seperti yang Yesus harapkan. Apakah Tuhan Yesus mendapati iman di hati kita ketika Tuhan Yesus datang atau di ujung hidup kita? Coba direnungkan hal ini. Kita tidak boleh terlena dengan tiap minggu kita datang gereja, berliturgi, kita anggap kita sudah selesai melaksanakan ibadah. Belum Bapak Ibu. Itu tipuan iblis. Iblis senang
kalau kita hanya berliturgi. Tapi tidak hidup sesungguhnya di dalam kebenaran itu. Karena kebenaran itu ketika kita hidup di dalamnya, itu yang menyelamatkan kita. Itu yang merubah hidup kita. Yang tidak ilahi menjadi ilahi. Yang belum mengenal Allah menjadi mengenal Allah. Amin. Pertanyaan Yesus, tetapi apabila Anak Manusia datang, apakah masih ditemukan orang yang percaya kepadanya di bumi ini? Seseorang yang senantiasa berhubungan dengan Tuhan, dia di dalam terangnya, hidupnya selalu diterangi olehnya, sehingga terlihat cacat dirinya. Orang kalau tinggal dalam terang, itu kelihatan cacat dirinya. Orang yang mendekat kepada terang, semakin mendekat kepada terang, semakin diterangi, semakin kelihatan cacat dirinya. Dan merasa tidak memiliki kemampuan untuk mengubah dirinya. Dan tahu bahwa tanpa Tuhan, kalau Anda berjalan dengan Tuhan, dalam terang Tuhan, ketika kita tahu cacat Tuhan, dan kita semakin tahu bahwa kita tidak mampu, dan semakin tahu bahwa kita membutuhkan Dia. Bahwa butuh kekuatannya. Untuk menjadi hidup benar itu butuh kekuatannya. Berdoa itu tanpa di kamar itu, iya memang bisa. Tapi untuk membangunnya, kalau Anda mama di pasar, ada suatu peristiwa mama yang membahayakan Anda berdoa dalam hati dan membangun hubungan itu untuk bisa percaya. Itu bisa-bisa, tapi kalau Anda tidak membangunnya di dalam suatu tempat yang tersembunyi dan tidak terbiasa, Anda tidak akan bisa berdoa dalam waktu yang mendadak, dalam kondisi bisa percaya penuh kepadanya. Anda ngerti maksudnya ini? Harus dibangun dalam intent. Harus membiasakan diri berhubungan dengannya. Amin. Bahwa tanpa Tuhan tidak mampu. Semakin tahu bahwa dirinya membutuhkan Tuhan. Bapak, Ibu, kadang kita diizinkan masalah terjadi dalam hidup kita. Supaya kita tahu bahwa hanya Tuhan yang bisa menolongnya. Artinya bahwa manusia itu membutuhkan Tuhan. Tapi bagi orang yang sudah mau bertumbuh, yang tidak mempersoalkan masalah hidupnya secara jasmani, ada persoalan lain. Apa itu? Bagaimana menyenangkan hatinya. Dan itu tidak mudah. Dan itu butuh kekuatannya. Dia harus membangun hubungan itu. Supaya kekuatan itu ada dalam dirinya, tuntunan ada dalam dirinya. Amin, Bapak Ibu. Memang doa itu, kalau kita dengar firman, kita mengerti progresnya itu kelihatan. Tapi kalau dalam doa, itu gak kelihatan. Tapi kalau Anda lakukan dengan tekun, seperti Anda mendengar firman dengan tekun, Anda akan lihat perubahan dalam hidup Anda. Percayalah. Yang tadinya kita tidak bisa melakukan, kita bisa melakukan. Karena apa? Dia yang mampukan kita. Amin. Perenungan. Murid Tuhan Yesus berinteraksi dengan Yesus pada waktu itu selama 3,5 tahun ketika Yesus di bumi. Dan itu setiap saat, bisa 24 jam. Sedangkan kita 1 minggu 2 kali. Kalau tempat ini Minggu sama Kamis. Ya. Atau setiap pagi 1 jam. Atau 2 jam. Di ujung Yesus mau disalib, itu aja masih ada yang berkhianat loh. Ngerti enggak maksudnya cerita ini? Mereka punya hubungan dengan Yesus, murid Yesus 24 jam. Selama 3,5 tahun.
Itu aja masih ada yang berkhianat loh. Mempercayai seorang itu bukan hanya tahu seseorang itu, tapi mengenal secara pribadi dengan orang itu. Itu membangun percaya. Amin. Mereka harus mengikuti pimpinan Roh Kudus sampai mereka benar-benar berubah, berani memberikan diri untuk dipakai oleh Allah. Gini, murid-murid Yesus ketika mereka 3 tahun setengah bersama Yesus 24 jam setiap hari. Ketika di ujung Yesus mau disalib, Petrus, apa yang Petrus lakukan? Yudas sudah berkhianat. Apa Petrus lakukan? Menyangkal. Petrus ngomong gini, Yesus ngomong bahwa akan menderita, dia akan disesat. Terus Petrus ngomong gini, aku tidak akan mengkhianati engkau. Aku masuk penjara, mati bersama engkau. Aku ikut bersamamu. Tapi Yesus ngomong, sebelum ayam berkokok, kamu akan menyangkal aku 3 kali. Dan itu terjadi. Tapi puji Tuhan, Petrus bertobat. Tapi Petrus bertobat itu ada andil Tuhan Yesus. Dari mana? Lukas 22 ayat 31 sampai 34. Lukas 22 ayat 31 sampai 34. Lukas 22 ayat yang ke-31 sampai 34. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insyaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jawab Yesus, Tuhan, Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Tetapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Ya. Jangan berpikir kalau kita sudah tahu firman kita kuat. Nah, butuh doa. Butuh hubungan intens. Memang ini yang berdoa Tuhan Yesus. Aku berdoa supaya imanmu tidak gugur. Ini contoh juga kita mendoakan orang lain. Rasul Paulus pun minta didoakan. Doakan aku supaya hatinya tetap murni. Amin, Bapak Ibu. Setiap orang percaya harus bisa berdoa. Artinya bisa berdoa itu bukan kalau disuruh berdoa bisa berdoa, tidak. Tapi memiliki hubungan yang sesungguhnya dengan Sang Penciptanya. Amin. Bukan gini, kita tidak bisa membangun hubungan hanya ketika kita membutuhkannya. Karena kita ada masalah. Itu oportunis Bapak Ibu. Itu licik. Kalau ada orang membutuhkan, kalau dia perlu kita, terus dia datang kepada kita. Tapi kalau tidak perlu, dia tidak datang sama kita. Kira-kira Anda dibutuhkan mau enggak? Nggak mau. Merasa kita tidak dihormati sama dia. Sama dengan Allah. Kalau kita hanya datang, hanya membutuhkan dia karena kita lagi ada masalah. Ya kalau mulanya itu tidak apa-apa. Kalau Anda belum dewasa, tidak apa-apa. Saya dulu pun demikian. Tapi setelah mengerti,
tanpa ada masalah pun kita harus membangun setiap hari, setiap saat dengan Dia. Amin. Supaya apa? Supaya ketika kita dalam posisi lemah, kita tetap mempercayai Dia dengan kekuatannya melalui hubungan yang benar dengannya. Amin. Tuhan Yesus berdoa buat Petrus. Kita buka Lukas 14 ayat 25 sampai 35. Lukas 14 ayat yang ke-25 sampai 35. Segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut Yesus. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, dan anak-anaknya, serta saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang mau sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia, sambil berkata, orang itu mulai mendirikannya, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan, apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku. Garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya, baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Dari ayat-ayat yang dibacakan ini menunjukkan bahwa tidak mudah untuk menjadi murid Yesus. Amin. Dikatakan orang yang bangun menara harus hitung anggarannya. Kalau bangun gubuk, tidak perlu ngitung. Tidak perlu dihitung yang jelimet. Tapi karena bangun menara, katakan bangun Monas gitu ya, itu kan perlu dihitung. Kalau ngomong menara itu kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi. Itu harus dihitung. Mau ikut Yesus, hitung anggaran kita. Maksudnya apa? Mahal untuk ikut Yesus. Harganya itu mahal. Mau hitung dulu. Artinya, kalau hitung-hitungan, kamu tidak punya kekuatan untuk bisa mengikuti Yesus. Ingat, seseorang yang datang sama Yesus, seorang muda kaya, Tuhan, gimana caranya aku mulai hidup? Maksudnya hidup-hidup kekal. Tuhan Yesus berikan hukum Taurat. Hormati orang tuamu. Dan seterusnya. Aku sudah lakukan semua itu. Sejak aku muda. Jawab Yesus, kalau kamu mau menjadi sempurna, lebih daripada itu. Maksudnya, jual hartamu, bagikan sama orang miskin, ikut aku. Setelah itu murid-murid Yesus yang 12 itu lihat persyaratan itu, dikejar. Siapa yang bisa lakukan ini?
Yesus jawab apa? Mustahil bagi manusia. Artinya manusia itu tidak bisa. Tapi tidak ada yang mustahil bagi Bapa. Artinya orang yang memiliki hubungan benar dengan Bapa, dia akan mendapat kekuatan darinya untuk dimampukan untuk menjadi orang-orang yang sempurna. Amin. Amin Bapak Ibu. Firman kita perlukan untuk menerangi pikiran kita. Tapi untuk melakukan firman kita butuh kekuatan dari Sang Khalik. Dan itu harus dibangun dengan intent. Tidak dadakan. Ya. Pak, kenapa doa mesti pagi? Mau siang nggak apa-apa. Tapi kalau pagi itu waktu yang menurut saya terbaik. Kenapa? Itu enak-enaknya tidur. Mau bangun pagi itu pasti ada bayar harganya lebih tinggi daripada tidak pagi. Mau doa itu sudah bayar harga Bapak Ibu. Tapi kalau mau doa pagi itu bayar harganya lebih tinggi. Itu menurut saya. Pak Andoko amin karena dia bangunnya pagi. Karena tidurnya malam, tidurnya siang, sore. Doa pagi itu banyak ngantuknya Bapak Ibu. Belajar untuk mencintai dia, mulailah dengan doa pagi. Karena lebih nyaman tarik selimut daripada buka selimut. Ada amin? Kayaknya amin tidak ada di sini. Mulailah. Mau menunda lagi. Sampai kapan? Jangan keburu Tuhan panggil kita atau keburu Tuhan datang. Dalam kondisi iman yang belum mumpuni, belum siap. Kita tidak mau berliturgi terus-menerus. Liturgi boleh, tapi jangan terlena dengan liturgi yang ada. Harus real firman dalam hidup kita. Harus ada perjuangan tadi dikatakan. Dan kita tidak akan mampu tanpa kita membangun doa. Kita akan gagal ketika kita melakukan firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Seseorang yang mau membangun cinta, itu ketemunya tidak bisa cuma 15 menit. Amin. Suami istri itu semakin umur Bapak Ibu, semakin berumur. Ini ngomong rumah tangga yang ideal. Dia akan semakin mencintai. Saling mencintai. Saya ngomong ini kenapa? Ya saya ngalami. Pernikahan saya 35, 88, sekarang 24. Ya 36 tahun. Belum pacarannya. Berarti kurang lebih ya sekitar hampir 40 tahun berhubungan dengan Bu Lili. Dan saya bisa merasakan di masa yang sudah berumur ini, itu rasa cintanya itu beda dengan ketika muda.
Benar Bapak Ibu. Kadang kalau lihat, kan saya mesti semakin tua, ya. Istri juga demikian. Lihat itu saling kadang kasihan gitu. Ya, ini pasanganku dulu yang masih muda, sekarang sudah mulai tua. Demikian sebaliknya dia lihat saya, demikian. Kadang kita tuh kalau mau duduk bareng, mau berdiri bareng itu gandengan. Kenapa? Saling menopang. Yang ketawa kayaknya pengalaman nih, ya? Yang ketawa kayaknya pengalaman ini. Iya, saling menopang, saling kadang-kadang salah satu duduk mungkin mau berdiri kesulitan, dipegangi, ditolong gitu. Atau sebaliknya saya kadang-kadang seperti itu, ditolong. Itu rasa cintanya itu beda Bapak Ibu. Istilah saya itu semakin tebal. Benar, semakin tebal. Demikian kita punya hubungan dengan Allah. Kalau kita tidak pernah membangunnya, seperti suami istri seperti itu, tidak akan mengalami cintanya semakin bertumbuh. Kalau kita tidak memiliki cinta terhadap Sang Khalik, Bapak Ibu, kita melakukan firman terpaksa. Memang melakukan firman awalnya terpaksa. Tapi kalau lambat laun karena cinta, itu tidak terpaksa. Dia lakukan dengan kerelaan, karena kasih. Dan itu hanya bisa dibangun dengan hubungan yang pribadi. Dengan doa yang tidak jemu-jemu. Doa yang tidak berhenti. Kadang saya bilang sama dia, kalau bisa sing berangkat aku dhisik ya. Loh iya, saya bilang gitu. Terus dia marah itu biasanya. Tapi belakangan ini karena dia sudah mau belajar kebenaran, dia rela kadang. Relanya itu kenapa enggak? Pasti lo rela ya karena kebenaran sama-sama. Dia ngomong ya samalah. Amin Bapak Ibu. Ayo bangun hubungan dengan Allah sebelum terlambat. Miliki hubungan pribadi dengannya. Mulai 30 menit. Kalau Anda belum bisa, ikuti doa pagi punya Pak Eras. Kalau saya mengikuti kenapa? Supaya saya disiplin. Kalau Anda memiliki doa tersendiri, tidak apa-apa Pak, tidak apa-apa. Tapi kalau Anda mau belajar belum bisa, monggo.